Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Sarwa Sormin dengan NIM B1B1222079. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Jambi dari program studi ilmu pemerintah, di mana dalam video kali ini saya akan membahas tugas dari Bapak Alfa Beriangsa tentang konsep ilmu politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang pertama, ada baiknya saya menjelaskan sedikit tentang pengertian dari ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum, ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga negara, antar warga negara, maupun negara dengan negara. Lebih lanjut, Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik mengemukakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang baik pada sebuah kelompok masyarakat. Dalam menghadapi terbatasnya sumber daya, perlu dicari suatu cara distribusi supaya seluruh masyarakat merasa bahagia dan puas. Cara inilah yang disebut politik. Lebih lanjut, Miriam Budiarjo dalam buku yang sama menjelaskan bahwa pada umumnya politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, supaya dapat membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Kita masuk ke dalam submateri yang pertama, yaitu konsep ilmu politik. Yang pertama yaitu negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, yang hakikatnya sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik, memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan ini mempunyai tujuan yang menyangkut seluruh masyarakat. Seperti yang kita ketahui, di dalam politik di negara kita ini, orang-orang politik selalu berlomba-lomba untuk mencapai kekuasaan yang tertinggi. Seperti saat ini, negara kita akan menghadapi masa pesta politik di mana orang-orang politik sudah mulai mempersiapkan cara-cara dan strategi yang bisa mereka
berbuat untuk menghadapi kontestasi politik di masa yang akan datang. Tentu cara-cara yang mereka perbuat ini untuk membuat mereka menjadi pemegang kekuasaan dan mereka akan menjadi penguasa yang bisa memengaruhi kelompok atau orang-orang tertentu di dalam negara kita ini. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Yang keempat itu kebijakan umum. Kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum, menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai tujuan bersama, cita-cita bersama yang ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat yang tertuang dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kelima, pembagian atau alokasi. Pembagian atau alokasi adalah penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang sering menjadi masalah di pembagian dan alokasi ialah sering kita mendengar bahwa di pembagian dan alokasi tidak merata karena itu menyebabkan konflik. Masalah dalam tidak meratanya pembagian dan alokasi ini harus diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan pemerintahan. Selanjutnya kita masuk kepada submateri yang kedua, yaitu hubungan ilmu politik dengan bidang ilmu sosial lainnya. Yang pertama, ilmu sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik. Oleh karena menyumbang bahan yaitu data dan fakta yang terjadi di masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Apa sih hubungan ilmu sejarah dengan ilmu politik? Tentunya kita menyadari bahwa negara kita ini sudah berumur cukup tua, sehingga sejarahnya pun sudah sangat banyak. Sehingga di dalam politik, sejarah ini digunakan sebagai alat untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lampau oleh orang-orang politik. Sehingga di masa politik yang sekarang tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan politik seperti di masa lampau. Dan hal-hal yang positif dari politik di masa lampau dapat mereka kaji lebih lanjut dan dapat mereka jadikan sebagai tauladan. Yang kedua, ilmu filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Yang ketiga, ilmu sosiologi.
Di antara ilmu-ilmu sosial lainnya, sosiologi sangat berperan dalam ilmu politik. Dikarenakan sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian dan teori sosiologi, sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai mana susunan dan stratifikasi sosial memengaruhi ataupun dipengaruhi, misalnya keputusan, kebijakan, corak, dan keabsahan politik, sumber-sumber kewenangan politik, pengendalian sosial, dan perubahan sosial. Selanjutnya, yang keempat, ilmu antropologi. Ilmu antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. 5. Ilmu psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. 6. Ilmu geografi. Ilmu politik memandang bahwa kondisi geografis di suatu negara sangat berpengaruh terhadap aktivitas politik dan lembaganya. Sebagai contoh di mana pentingnya geografi dalam ilmu politik, yaitu di masa sebelum Perang Dunia Kedua, suatu cabang geografi mendapat perhatian besar, yaitu geopolitik atau geopolitics, yang biasanya dihubungkan dengan seorang Swedia bernama Rudolf Kielen. Ia menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologi, geografi memengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Seperti halnya di negara kita Indonesia, dengan fakta bahwa kita terdiri dari 17.000 pulau, sehingga kita dinamakan archipelago states, mempunyai akibat besar bagi eksistensi kita. Misalnya, garis pantai yang harus dijaga terhadap penangkapan ikan ilegal dan untuk memelihara keamanan terhadap negara lain. 7. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dan ilmu politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan hubungannya karena sangat erat. Bila mereka berdiri sendiri, akan terjadi sebuah masalah yang besar di suatu negara. Ekonomi dan politik di suatu negara, saya rasa keadaan kedua unsur ini sangat penting. Karena jika keadaan politik di suatu negara tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan kegaduhan yang sangat menyeramkan. Dan sebaliknya pun seperti itu, jika kondisi ekonomi di suatu negara tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi sesuatu misalkan kelaparan atau apapun, atau keadaan di negara itu pun akan tidak berjalan dengan baik, sehingga politik dan ekonomi di suatu negara harus dijaga kestabilannya dan tidak dapat diganggu. Dan yang terakhir yaitu 8. Ilmu hukum. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum yaitu dalam peranan negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri, yaitu hukum juga merupakan salah satu di antara sekian banyak alat politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan negara.
Seperti kaitan antara hukum dengan politik, nah itu sangat dekat. Karena para orang-orang politik lah yang berada di legislatif sana yang membuat undang-undang yang berfungsi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian video yang dapat saya buat. Saya mohon maaf jika terdapat penulis tentang di dalam video ini jika ada penulisan kata dan ucapan yang salah, saya mohon maaf. Dan jika saudara berkenan dapat meninggalkan komentar ataupun balasan di kolom komentar yang telah tersedia di bawah. Sekian video saya ucapkan terima kasih.